Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Cilegon akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik terdiri dari pengamat, observer, coach, dan juga coachee. Bersama saya sendiri, Nanik Amelia dari SMP Negeri 6 Cilegon. Saya Siti Arianik dari SMP Negeri 6 Cilegon. Saya Eli Sunarti dari SDN Wilulang Kota Cilegon. Oke. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Eli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah. Oke, baik Bu. Sore ini kita akan mengobrol sedikit-sedikit nih ya Bu ya, sebelum melakukan observasi. Baik. Jadi di sini saya akan memberikan runtutan-runtutan atau apa aja yang harus Ibu lakukan tentang harus sama dengan rubrik dari penilaian saya ya Bu ya. Gitu. Jadi nanti saya akan melihat mengenai Ibu saat observasi dengan coachee, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, terus apakah Ibu nanti sesuai dengan alur tirta yang akan Ibu lakukan. Jadi nanti saya akan melihat itu dan menilai itu sesuai dengan rubrik yang ada pada saya. Nah, ada pertanyaan-pertanyaan nih Bu, beberapa pertanyaan yang akan saya berikan ke Ibu. Nah, yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coachee kali ini? Ya, mungkin potensi yang akan saya kembangkan yaitu pertama mendengarkan aktif, ya, dalam memberikan pertanyaan berbobot itu. Oke, itu jadi nanti akan memberikan pertanyaan-pertanyaan aktif ya Bu ya, kepada coachee tersebut Bu. Lalu yang kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifikasi gitu kepada si coachee? Nah, untuk kompetensi ini mungkin saya akan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot untuk bisa mengarahkan ke tujuan. Oke, baik Bu. Jadi nah terakhir Bu, pertanyaan yang terakhir nih, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching ini? Mungkin saya ingin sebagai coaching itu bisa memberikan solusi dan bisa memberikan penyelesaian masalahnya untuk dia juga bisa memberikan pendapatnya, dan apapun yang dia permasalahan itu dia bisa menyelesaikan dengan bahagia dan hasilnya yang terbaik. Oke, baik Bu. Oke, gitu aja sih Bu sebenarnya ngobrol hari ini sebelum kita melaksanakan observasi ya Bu ya. Demikian Bu, silakan Ibu melakukan coaching dengan coachee Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Aryani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eli. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bu Eli gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Ibu. Nah, kita ada waktu 15 menit sampai 20 menit untuk bisa saling menceritakan apa sih gitu ya. Nah, untuk hari ini mungkin Ibu mau menanyakan kepada Bu Aryani, apa sih yang bisa diceritakan? Iya Bu, jadi ada sedikit cerita mengenai permasalahan yang ada di sekolah saya Bu. Nah, baiklah, untuk Bu Aryani mungkin banyak yang diceritakan. Nah, ini untuk masalah apa nih yang sekarang yang ingin diceritakan oleh Ibu ke saya? Mungkin ada guru atau siswa. Iya Bu. Jadi gini Bu, jadi di sekolah saya itu saya melihat kok kayaknya siswanya itu bosan gitu kalau belajar. Karena setelah saya amati ternyata rekan-rekan guru saya itu ngajar itu metodenya
itu aja gitu Bu, kayak metode ceramah. Jadi siswa itu terkesan bosen. Padahal di sekolah itu banyak fasilitas yang bisa digunakan untuk pembelajaran yang menarik buat siswa gitu Bu. Baik Ibu, kira-kira nih apa yang ingin didapatkan dari percakapan hari ini? Iya Bu, jadi pembelajarannya itu gurunya itu dengan metode berceramah gitu-gitu aja. Setelah saya lihat dan tanya sama siswanya sendiri, gimana pembelajarannya? Mereka tuh malah jawab, ya gitu deh Bu, males, katanya gitu Bu. Jadi mereka itu tidak antusias untuk belajar di sekolah. Oh iya. Nah mungkin ya kita sadari dari kegiatan mengajar guru tersebut, mungkin cara merubahnya menurut Bu Ariani bagaimana? Iya, saya tuh inginnya ada perubahan ya Bu di sekolah. Setidaknya sedikit terlihat ada perubahan di sekolah itu dengan cara pembelajarannya itu diubah sedikit dengan menggunakan metode, model, atau pemanfaatan media yang ada di sekolah, baik sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Oh, alhamdulillah, berarti dari pembelajaran yang mungkin dikembangkan dari alat-alat peraga yang mungkin tidak dipakai kita pakai. Nah untuk bervariatif lagi lah ya, untuk bisa guru tersebut mengembangkan apa yang bisa minat anak dan kreativitas anak itu berkembang. Bagaimana selanjutnya untuk Ibu? Baik, nah sekarang level keberapa sih yang Ibu lihat dari rekan-rekan guru tersebut? Nah, mungkin kalau dilihat dari levelnya kita itu masih baru di level 5 ya Bu. Karena di sini masih banyak yang beberapa guru yang sudah memanfaatkan, tapi menggunakan sarana prasarana apa yang sudah melakukan pengembangan diri, baik dari menggunakan memanfaatkan teknologi, apalagi PowerPoint itu sudah ada. Tapi masih juga ada yang menggunakan metode ceramah. Jadi menurut saya baru tingkatannya level 5. Alhamdulillah hari ini mungkin Ibu sudah memberikan titik level ini itu di guru tersebut itu adalah 5. Nah langkah apa sih yang Ibu Ariani lakukan untuk membantu guru tersebut dalam pembelajarannya? Ya mungkin yang pertama akan saya lakukan adalah berdiskusi dengan rekan-rekan guru. Mungkin ingin adanya perubahan dalam pembelajaran. Kemudian kalau ada guru yang ingin adanya perubahan, mungkin saya akan melakukan seperti pendampingan Bu, atau mentoring. Oh iya, alhamdulillah ya. Berarti Bu Ariani sekarang mungkin bisa melalui mentoring. Nah mungkin strategi lain untuk dilakukan dalam melakukan perubahan untuk rekan-rekan Ibu, mungkin apa aja nih strategi yang bisa dilakukan dalam perubahan untuk rekan-rekan Ibu tersebut? Mungkin kalau seperti dalam skala besar itu kita bisa melakukan dengan cara pelatihan ya Bu, atau workshop gitu. Baik. Nah, bagus ya untuk kegiatan mentoring dan workshop. Kira-kira apa sih yang akan dilakukan saat ini dan bisa nyaman untuk dilakukan? Kalau untuk saat ini sepertinya yang lebih prefer ke mentoring dulu ya Bu, karena kalau mentoring itu sasarannya yang ingin dan mau ada perubahan. Jadi kalau pelatihan atau workshop itu kan nanti ada sasarannya itu ada tuntutan dari sekolah, maka saya lebih memilih mentoring. Nah baik, kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu Ariani untuk melaksanakan mentoring tersebut? Jadi rekan guru saya juga ada Bu yang jago IT, mungkin saya akan menggandeng dia, kita akan menyamakan konsep dulu, lalu kita akan dia akan membantu saya dalam mentoring rekan-rekan yang lain. Alhamdulillah, baik ya Bu. Nah berarti nanti Ibu akan menggandeng teman atau berkolaboratif ya dalam melakukan kegiatan ini dengan rekan-rekan guru, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan dengan kolaboratif ini keberhasilannya juga ada. Nah sekarang kita sudah di penghujung acara nih Bu Ariani. Nah apa sih yang Ibu dapatkan dari proses ini, kegiatan coaching ini? Ya,
saya sekarang udah ada sedikit gambaran ya Bu, ada gambaran di mana saya memberikan perubahan di sekolah, khususnya pada memberikan dampak kepada rekan-rekan. Untuk memberikan perubahan dalam penyampaian materi terhadap siswa, yaitu mungkin yang nanti saya ambil itu dengan cara mentoring gitu ya. Untuk saat ini yang bisa dilakukan dengan cara mentoring. Wah, saya tidak sabar nih nunggu cerita dari ibu nanti ya. Mungkin bisa melakukan mentoring tersebut, mungkin juga kita bisa cakap-cakap lagi dan bisa cukup waktu ya. Mungkin sampai sini dulu yang bisa saya arahkan. Mungkin nanti kita bisa ketemu ngobrol lagi lain waktu. Terima kasih ya Bu Eli udah mendengarkan cerita saya, keluh kesah saya, dan membantu saya untuk menemukan solusi. Sama-sama Ibu, kita sama-sama belajar. Jadi kita tutup acara ini mungkin dengan kegiatan ini mungkin ada manfaat. Terima kasih Bu Aryani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Eli. Waalaikumsalam Bu Nani. Iya Bu Eli, tadi saya sudah melihat Ibu melakukan coaching dengan Bu Aryani ya Bu. Nah sekarang setelah observasi coaching tersebut ada sedikit pertanyaan nih Bu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan ke Ibu. Nah yang pertama nih Bu, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Mungkin di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur perintah, yaitu menanyakan tujuannya, sudah mengidentifikasi, terus sudah rencana aksinya bagaimana dan tanggung jawabnya, sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk bercerita permasalahannya dan bisa menemukan solusi-solusinya. Baik Bu. Iya Bu, menurut saya juga sama Bu, sebagai observer atau pengamat ya Bu ya, di saat proses coaching Ibu sudah melakukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot, terus perjalanan coaching tersebut sudah berjalan dengan sangat baik. Lalu Ibu juga sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan itu sesuai dengan alur ceritanya gitu ya Bu ya. Lalu Ibu juga memberikan pertanyaan-pertanyaan tersebut tuh sehingga menggali si coach untuk menemukan solusi dari permasalahannya gitu ya Bu ya. Dan juga si coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coach gitu ya Bu ya. Nah sekarang nih Bu, ada pertanyaan lagi ya Bu ya, yang kedua, gimana apalagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan Ibu? Oh iya, mungkin pertama yang akan saya kembangkan yaitu kompetensi yang ingin saya lakukan itu lebih memahami lagi proses kita itu, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching itu lebih baik lagi dengan guru-guru di sekolah, rekan kerja, dengan maksudnya masyarakat atau anak kita sendiri. Baik Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Demikian observer yang saya lakukan, observasi yang saya lakukan kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Begitu saja ya Bu ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nani. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa bertemu. Nah ini sebelumnya saya mohon maaf, nanti kita bisa mengetahui observer di coaching ini mungkin beberapa pertanyaan untuk rubrik penilaian di alur kita ini. Nah untuk coaching hari ini mungkin ada beberapa pertanyaan untuk proses kreatif ya dan memaksimalkan potensi. Nah pertanyaan yang pertama yaitu
kompetensi apa sih yang bisa dikembangkan oleh ibu? Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu tentang mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot. Nah, pertanyaan yang kedua ya Bu ya, kompetensi mana yang bisa dikembangkan secara spesifik yang ingin observe? Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja. Mudah-mudahan semua kegiatan kita diberikan kelancaran. Mungkin Ibu akan ke tempat observer. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu buat kesempatannya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Aryani. Gimana kabarnya Bu Nani? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Bu Aryani? Alhamdulillah baik. Sekarang saya dengar Bu Nani ingin menyampaikan sesuatu. Mau menceritakan apa? Boleh? Iya Bu, saya ingin menceritakan sesuatu permasalahan yang saya hadapi yang ada di sekolah gitu. Kita ada waktu 15 sampai 20 menit ya Bu Nani. Silahkan Bu Nani menceritakan. Jadi begini Bu, saya tuh melihat siswa dan mendengar siswa cerita kepada saya bahwa mereka merasa bosan di sekolah dalam pembelajaran karena masih terdapat beberapa guru yang mengajarnya, cara mengajarnya itu masih dengan metode konvensional gitu ya, masih ceramah dan yang lainnya. Jadi mereka merasa bosan gitu dengan si siswa ini. Baik Bu Nani, berarti masih banyak guru yang mengajar dengan pembelajaran yang kurang variatif ya Bu ya? Iya, betul banget Bu. Jadi pembelajarannya hanya dengan cara metode ceramah aja, padahal banyak sekali metode-metode yang bisa mereka pakai gitu ya guru-guru untuk belajar supaya si siswa itu antusias belajarnya gitu. Tapi yang dipakai hanya metode itu lagi gitu Bu. Baik Bu Nani, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya tuh inginnya ada sedikit perubahan di dalam pemikiran guru-guru di sekolah saya Bu tentang metode dan model pembelajaran yang mereka pakai gitu Bu. Oh, jadi Bu Nani ingin perubahan di rekan sendiri. Iya, iya betul. Bagaimana menurut Bu Nani cara mengajarnya? Jadi saya ingin adanya perubahan menuju lebih baik gitu Bu, seperti penggunaan metode pembelajaran yang interaktif, media pembelajaran. Kan sekarang banyak tuh Bu, ada media pembelajaran yang bisa sebenarnya kita sebagai guru gunakan gitu. Kayak misalnya kalau ada aplikasi TikTok, Instagram gitu ya Bu ya. Untuk zaman sekarang mungkin anak-anak nggak kayak anak-anak dulu gitu yang cuman diem aja gitu ya Bu ya. Iya. Nah, berarti itu pembelajaran yang variatif ya Bu Nani. Iya. Nah, pembelajaran variatif itu kalau dibilang idealnya itu levelnya 10 ya Bu. Nah, kira-kira kalau di sekolah Ibu udah sampai level mana nih? Mungkin masih skala 5 atau 6 Bu. 5 kayaknya masih skala 5 karena masih banyak yang walaupun ada beberapa guru ya Bu yang udah memakai teknologi dalam pembelajaran, tapi masih sebagian besar masih menggunakan metode ceramah. Jadi anak hanya duduk, mendengarkan, diam gitu, tapi tidak menggunakan metode-metode yang lain gitu Bu. Jadi 5 kayaknya Bu. Baik Bu Nani. Kira-kira berapa sih yang ingin Anda lihat dari rekan-rekan guru Anda? Levelnya level berapa? Sepertinya nggak terlalu banyak sih Bu, minimal ada perubahan lah ya Bu, dari 5 misalnya ke 7 lah Bu, kira-kira gitu. Kalau begitu Bu Nani, langkah apa yang akan Ibu lakukan untuk membantu guru melakukan perubahan dalam pembelajaran kita? Oke, mungkin yang paling pertama itu saya akan mendiskusikan permasalahan ini kepada rekan-rekan sejawat kali ya Bu ya. Lalu mungkin yang kedua akan saya melakukan perubahan-perubahan itu dengan dasar mentoring atau pendampingan dulu kali ya Bu di antara teman sejawat, seperti itu. Berarti mentoring ya Bu. Iya. Ada nggak strategi lain yang dilakukan untuk melakukan perubahan pada rekan-rekan?
Mungkin kalau skala besar ini sepertinya harus dilakukan seperti misalnya IHT atau workshop gitu Bu, supaya bisa dilakukan gitu Bu untuk perubahan besar ini gitu. Baik Bu, tadi kan ada IHT atau workshop dan juga ada mentoring. Apa yang akan Ibu lakukan untuk saat ini yang nyaman dilakukan kira-kira Bu Nanik apa dulu? Yang paling dilakukan mungkin kalau workshop harus ada prepare lama dulu ya Bu ya, ada persiapan lama. Mungkin untuk saat ini saya akan melakukan mentoring dulu kali ya Bu, yang bisa saya lakukan terlebih dahulu, yang akan gampang. Jadi kalau yang pelatihan atau workshop ini akan nanti untuk sasaran berikutnya gitu, untuk tuntutan-tuntutan pembelajaran yang setelahnya gitu ya, setelah mentoring ini gitu. Baik Bu Nanik, kira-kira sekarang siapa yang akan Bu Nanik gandeng untuk melancarkan proses mentoring ini? Mungkin yang akan saya gandeng, kebetulan saya punya temen ya Bu yang beberapa yang ahli IT, jadi mungkin saya akan menggandeng dia untuk menemani saya membicarakan tentang pembelajaran yang berbasis IT tersebut gitu. Berarti Bu Nanik nanti akan kolaboratif ya sama guru lain? Nah iya Bu, saya nanti mungkin akan berkolaboratif dengan guru yang lain yang ahli dengan IT tersebut gitu Bu. Nah sekarang kita udah di penghujung acara ya Bu ya. Sekarang apa yang udah Ibu dapatkan dari proses diskusi kita pagi? Alhamdulillah Ibu, saya udah mendapatkan beberapa solusi ya Bu, terus hati juga udah mulai tenang ya dengan keluh kesah yang saya tadi ceritakan ke Ibu, bahwa ada pembelajaran, ada guru yang masih pembelajarannya monoton, tapi alhamdulillah sekarang udah ada solusinya, yaitu melakukan mentoring nanti dalam waktu dekat ini. Terus nanti mungkin akan ada workshop atau IHT yang untuk pembekalan si guru-guru untuk menjadi guru yang lebih bervariatif dalam pembelajaran seperti itu ya Bu ya. Wah, luar biasa banget ya. Luar biasa banget Bu Nanik. Saya nggak sabar nih nunggu cerita-cerita selanjutnya dari Bu Nanik. Oke ya Bu, Dari terima kasih. kegiatan mentoring dan workshopnya Bu ya. Iya, Ibu terima kasih ya Bu ya, sudah memberi kesempatan saya untuk bercerita ke Ibu, memberikan keluh kesah saya ke Ibu. Terima kasih banyak Bu Aryani. Sama-sama Bu Nanik, semoga kita nanti bisa ketemu lagi ya. Iya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Aryani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Aryani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Eri. Alhamdulillah nih, apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah Bu El sehat. Alhamdulillah. Nah, tadi Ibu Aryani kan sudah melakukan coaching dengan Bu Nanik nih. Nah, sebelumnya untuk menutup kegiatan ini mungkin saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya tentang pasca observasi. Yang pertama, apa sih yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coach tersebut? Indikator pencapaian yang diinginkan itu apa? Iya Bu, tadi saya di proses coaching alhamdulillah sudah melakukan alur cerita. Ada yang menanyakan tujuannya, identifikasinya, rencana aksinya, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan yang dia sedang alami dan menentukan solusi dari masalah itu. Oke, bagus Bu Aryani. Menurut saya juga observasinya sudah bagus ya. Proses coaching tadi Bu Aryani dengan Bu Nanik sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur kita. Nah, Bu Aryani juga berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Bu Nanik, sehingga Bu Nanik bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dia lakukan. Nah, juga dilakukan dengan sesuai prinsip coach. Oh, nah sekarang nih ada pertanyaan lagi untuk penutup sebelumnya nih, mohon maaf. Kompetensi apa sih yang bisa dan ingin dikembangkan berdasarkan hasil yang dilakukan oleh coaching yang barusan Ibu lakukan? Ya, kompetensi yang ingin saya lakukan itu yang ingin diantaranya adalah ingin lebih memahami lagi proses coaching itu seperti apa.
Jadi nanti kedepannya kalau saya jadi coach lagi, saya akan belajar lebih baik lagi. Alhamdulillah ya, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching ini dengan lebih baik lagi dan terus berlatih untuk semoga yang apa yang kita lakukan bermanfaat untuk saya, dan mungkin saya ada kegiatan lagi ya, mohon maaf, mungkin kita bisa bertemu lagi di kegiatan coaching berikutnya. Itu saja Bu Aryandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu El. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Aryani. Gimana kabarnya Bu Nani? Alhamdulillah sehat. Bu Aryani gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nah Ibu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awalnya kita akan melakukan beberapa pertanyaan ya. Nah, di sini kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu. Pada coaching kali ini saya akan amati nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada Kuci dan bagaimana Kuci merespon atau menanggapinya. Nah, jangan lupa juga dengan prinsip coachingnya ya Bu. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari Kuci. Nah, pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan kepada Kuci ini yaitu memberikan umpan balik secara aktif, lalu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar Kuci itu bisa menjawabnya dengan baik. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Yang spesifikasinya mungkin lebih ke pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kali ya Bu ya. Kemudian yang terakhir ya Bu, Ya. indikator yang bagaimana yang ingin Ibu inginkan oleh proses coaching ini kali ini? Saya ingin memberikan jalan kepada si coach untuk menemukan solusi terhadap solusi atau langkah-langkah yang terdapat di dalam permasalahan yang dia temukan ya. Jadi itu saya ingin menemukan solusinya gitu Bu. Baiklah, semoga nanti proses coachingnya lancar ya Bu ya. Terima kasih Bu, amin. Terima kasih Bu Nani. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Aryani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Ya, Ibu gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Seger. Oh seger ya Bu, habis hujan ya Bu Iya, ya. habis hujan. Oke, Bu. Kemarin dengar mau mencurahkan sesuatu, katanya unek-unek di hati, ada apa Bu? Iya Bu, jadi saya tuh ada permasalahan sedikit, pengen curhat. Alhamdulillah Ibu memberikan waktu hari ini. Mudah-mudahan begini Bu, jadi di sekolah saya itu banyak mungkin dari siswa-siswi yang memberikan laporan kepada saya bahwa ada gurunya mengajarnya seperti itu aja gitu. Jadi anak-anak itu merasa bosan gitu. Jadi di kelas itu dia mendengarkan aja gitu, tidak ada gerceknya, tidak ada aksinya gitu. Oh, jadi intinya Ibu mau curhat nih di sekolah kalau ada beberapa guru yang mengajarnya masih itu aja gitu ya, tidak bervariatif gitu. Iya, Oke. Terus Bu, menurut Ibu nih yang mengajarnya masih banyak ini dengan pembelajaran yang kurang berkreatif gitu ya Bu? Iya. Karena saya artinya pengen mengajak rekan-rekan guru untuk bisa memberikan pengembangan pembelajaran mungkin dengan cara yang IT gitu, terus bisa mengembangkan dan minat anak itu lebih semangat lagi dalam belajar. Oke, baik Bu. Jadi ingin mengembangkan semangat anak dalam belajar ya Bu. Iya. Terus Bu, kira-kira nih dari percakapan kita nih hari ini, Ibu mau dapat apa nih dari percakapan kita kali ini? Iya.
Untuk percakapan hari ini mungkin saya ingin guru-guru yang ada di sekolah saya itu bisa mengembangkan artinya cara pembelajarannya, jangan hanya teori atau bagaimanalah, artinya anak-anak itu bisa enjoy dengan perkembangan zaman seperti ini, mungkin dengan dia bukakan YouTube gitu dengan kegiatan-kegiatan yang menggembira gitu, menyanyi atau bagaimana untuk bisa memberikan anak-anak itu semangat lagi dalam belajar. Oke, Masya Allah Bu. Jadi Ibu ingin adanya perubahan ya Bu dari sekolah dalam proses belajar mengajar. Jadi Ibu pengen rekan-rekannya berubah nih dalam pelajaran gitu ya Bu ya? Iya. Oke, baik Bu. Nah, pada hari ini nih Ibu nih, perubahan apa sih yang Ibu ingin harapkan dari rekan-rekan Ibu di sekolah itu? Harapan saya kepada teman-teman sejawat saya itu untuk bisa ya sedikitnya dia memberikan, artinya di IT itu belajar dan terus belajar untuk bisa mengembangkan pembelajaran di kelas dengan menyenangkan, dengan bahagia, karena anak-anak itu mungkin akan lebih bahagia apabila kita menggunakan IT, menggunakan fokus untuk kegiatan di luar atau di dalam kelas. Ya, baik Bu. Nah, berarti kan Ibu tuh mau menggunakan IT dan yang lain itu termasuk kepada pembelajaran yang bervariatif ya Bu ya. Iya, Nah, iya. menurut Ibu nih, pembelajaran bervariatif itu kalau diskalakan nih dari 1 sampai 10, skalanya kira-kira guru-guru di sekolah itu skalanya berapa nih dari 1 sampai 10? Mungkin kalau dari guru-guru kan guru itu skalanya antar 6 Bu. 6 mungkin ada beberapa murid atau guru yang alhamdulillah sudah menggunakan IT dan sudah menggunakan YouTube. Mungkin dari skala 1 sampai 10 itu mungkin di posisi 6. Ya, jadi skala pembelajaran variatif di sekolah guru-guru itu skalanya 6 gitu ya Bu ya. Nah, untuk kedepannya nih Bu, si gurunya ini tuh mau dinaikkan berapa kira-kira skalanya menurut Ibu? Menurut saya tuh pengen guru-guru di sekolah saya itu ya skala 8 lah, dari 6 ke 8. Mudah-mudahan dari kegiatan-kegiatan mentoring atau kegiatan workshop IT itu bisa meningkatkan motivasi guru untuk bisa meningkatkan pembelajarannya dengan IT. Dengan kegiatan workshop guru akan bisa meningkatkan dan cara belajar di kelas itu lebih menyenangkan lagi. Jadi skalanya mungkin 8. Oke, baik Bu. Kalau sudah begitu, sekarang langkah-langkah apa nih yang Ibu siapkan untuk melakukan perubahan itu menjadi dari skala 6 ke skala 8 tersebut? Terima kasih Bu. Mungkin yang pertama saya akan diskusikan itu dengan rekan-rekan sejawat saya, mungkin dengan pembelajaran yang guru-guru itu ingin adanya perubahan. Mungkin saya akan melakukan pendampingan, kemudian melakukan mentoring. Oke, baik Bapak. Berarti Ibu tuh akan melakukan mentoring gitu ya Bu ya. Iya. Nah, selain melakukan mentoring ini, apa nih yang akan, strategi apa yang akan Ibu lakukan untuk melakukan perubahan di sekolah itu? Ya, mungkin untuk mencapai skala 8 itu saya akan menggandeng guru-guru yang pintar IT untuk bisa membantu saya melaksanakan mentoring, workshop, IHT ya dalam kegiatan ini yang bisa saya lakukan dengan nyaman dan akan kita lakukan dengan rekan-rekan. Ya, baik, jadi Ibu. Nah, yang digandeng ini siapa Bu kira-kira? Mungkin rekan-rekan guru yang masih muda-muda nih, yang semangat dengan metode-metode baru dan dengan kegiatan-kegiatan baru untuk bisa menyemangati guru-guru yang artinya ingin belajar. Masya Allah Bu. Jadi nanti Ibu akan berkolaborasi gitu ya Bu sama anak-anak muda ya Bu, guru-guru muda untuk menjadi rekan sejawat yang pintar IT gitu ya Bu. Nah,
Baik Bu, sekarang udah mau habis nih Bu, kebetulan saya ini juga ada kegiatan nih Bu. Nah, gimana nih perasaan Ibu setelah melakukan coaching bersama saya? Alhamdulillah, terima kasih Bu. Mungkin hari ini saya agak plong dan bisa mendapatkan solusi dari pemikiran saya bagaimana ya caranya untuk bisa meningkatkan pembelajaran di kelas dengan rekan-rekan guru di sekolah saya. Nah, untuk hari ini saya merasa senang, plong dan bahagia. Mudah-mudahan apa yang akan saya lakukan mendapatkan kelancaran dan kelancaran. Amin nanti Ibu, amin. Berarti dia sekarang udah plong ya Bu ya, sedikitnya Bu, alhamdulillah. Ibu sebenarnya masih pengen ngobrol nih, saya juga penasaran nih perubahan apa yang akan dilakukan nanti. Nanti saya pengen ngedengerin lagi apa yang Ibu rasakan setelah melakukan perubahan itu ya Bu ya. Iya. Penasaran saya pengen bilang gitu. Jadi tapi sekarang waktunya udah mepet nih Bu, kebetulan saya ini ada kegiatan lagi, jadi sampai di sini dulu kali ya Bu yang ngobrolnya ya Bu ya. Iya, Bu. Baik Iya. Bu, terima kasih banyak. Ini saya bisa berkeluh kesah dengan Ibu. Mudah-mudahan di coaching berikutnya kita bertemu lagi. Terima kasih. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nanik. Waalaikumsalam Bu Aryani. Iya Bu Nanik, tadi udah selesai ya meng-coaching Bu Eli. Iya Bu, udah selesai. Ya, sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa hal mengenai setelah observasi ya Bu ya. Yang pertama, apa aja yang udah Ibu lakukan saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur kita menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, lalu ada tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa menggali si coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Begitu Bu. Oke Bu Nanik, menurut saya sebagai observer, proses coaching tadi antara Bu Nanik dan Bu Eli sudah berjalan baik dan juga proses alurnya juga udah sesuai sama alur kita. Bu Nanik juga udah berusaha menggali pertanyaan buat Bu Eli sebagai coaching sehingga Bu Eli bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan dengan prinsip coach. Alhamdulillah ya Bu ya. Iya, alhamdulillah Bu. Nah ya pertanyaan saya yang terakhir sebelum kita tutup ya Bu ya, kompetensi apa yang ingin Ibu Nanik kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Baik Bu, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin yang sudah tadi saya lakukan, saya ingin lebih nanti memahami lagi proses yang tadi sudah terlalui, lalu saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi Bu. Oke baiklah, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya Bu ya, kita belajar lagi. Demikian observasi kita hari ini, karena saya juga ada kegiatan lagi ya Bu ya, sampai sini aja, nanti insya Allah kalau ada waktu lagi kita ngobrol-ngobrol lagi. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.